Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah yang mulia dan segenap saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah wa hafidhakum min kulli su' wa barakalakum wa li jami'i ma manna bihi alaikum jami'a. Telah berkata musannif Al-Imam Al-Arif Billah Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, dalam meneruskan nasihatnya, arahannya yang sampai saat ini masih dalam arahan beliau bahwa kita harus terus memperbanyak gudang-gudang kebaikan, gudang-gudang amal soleh. Di antaranya adalah sholat tahajud. Kita harus berjuang, berupaya melaksanakan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Dan beliau selanjutnya menjelaskan faktor penyebab malasnya sholat tahajud. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wa yafutu hadza bil katsiri min ihtimamika wa ishtighalika bid-duna mutaghafilan. Wa yafutu, dan bisa hilang, hadza ini melaksanakan tahajud, artinya tidak akan bisa kita melakukannya bil katsiri, dengan sebab terlalu banyak, min ihtimamika, dari kepentinganmu, wastighalika, dan kesibukanmu, biduna, dengan urusan dunia, mutaghafilan, dalam keadaan kamu lupa kepada akhirat. Ini yang menjadi sebab, ya, wa haditsu dunyan. Dan yang kedua yang menjadi sebab atau wahadithi dunyan, yang menjadi sebab lalainya tahajud di malam hari dikarenakan terlalu banyak ngobrolin dunia, thumma laguin, dan juga pengangguran, ya, wallagat, dan juga sering
mengeraskan suara, kecek bahasa Sunda mah sok mineng teuing ceceleuweungan, ya, curawat cerewet, jerowak jerowok, ya, wakada, dan begitu pula bisa hilangnya tahajud, yakni tidak akan mampu melaksanakan tahajud bi'it'abil jawarihi, dengan sebab bikin capek anggota tubuh, ya, bikin payah anggota tubuh. Kalau badan terlalu capek, ya akibatnya malam tidak bisa tahajud. Wamtilain, dan juga terlalu penuh perut dengan makanan minuman, ya. Jadi wamtila asalnya wamtilain. As-Sayyid Bakri radhiyallahu ta'ala anhu mensyarahi perkataan Imam Zainuddin dengan perkataannya begini: lamma amara bitahajjudi, ketika Imam Zainuddin memerintahkan kita untuk melaksanakan tahajud, wa bayyana fadilatahu, dan beliau menjelaskan keutamaannya, nasaba an yutbi'ahu bidzikril asbabi, maka munasabah beliau mengikut sertakan dengan menyebutkan beberapa faktor penyebab allati tufawwituhu, yang faktor-faktor penyebab itu bisa menghilangkan tahajud, yakni menghilangkan kemampuan untuk melaksanakan tahajud. Faqala wa yafutu, maka berkata Imam Zainuddin dengan perkataannya wa yafutu ila akhirih, yakni beliau bermaksud begini: wa yafutu hadza tahajjudi bi arba'ati asya, bisa hilang ini tahajud dengan sebab 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-ihtimamu bid dunya, mementingkan dunia, ma'at taghafuli an ahwalil akhirah, sembari lupa, ya, melupakan bencana-bencana akhirat nanti, ya, lupa kepada bencana-bencana akhirat yang akan dialami oleh manusia, oleh bangsa jin kelak. Nah, walaupun urusan dunia ini memang perkara-perkara yang penting, tapi jangan sampai cari dunia, ngurusin dunia, lupa kepada akhirat, bahwa nanti di akhirat kita perlu selamat. Banyak bencana di kubur, ada siksa kubur, pada hari kiamat ada bencana kiamat. Nanti di akhirat bakal banyak bencana, kelaparan, kehausan, kepanasan, stres dan sebagainya, ya. Dan itu lama sekali, berpuluh-puluh ribu tahun.
Na'udzubillahi min dzalik. Ingat itu. Silahkan kita ya mengurus dunia, cari dunia, mikirin dunia yang perlu-perlu, yang penting-penting. Tapi walaupun penting, jangan sampai hati lupa kepada apa? Bencana-bencana akhirat, malapetaka akhirat nanti. Nah, kalau lupa itu ya, walaupun yang digarap dalam urusan dunia ini hal-hal penting, tetap nanti berefek malam hari akan sulit kita berdiri tahajud. Efek dari itu, karena ini urusannya urusan hati. Karena kalau kita berbicara urusan kemampuan jasad ya, sebetulnya salat witir 11 rakaat dengan badminton masih mampuan salat witir, bukan badminton ya. Masih sulitan, masih capean badminton ya. Dengan tahajud, dengan duha 8 rakaat dibandingkan dengan lari pagi ya, atau futsal masih capean futsal kan gitu kan. Nah, tapi karena hatinya ini ya lemah gitu kan ya, karena hatinya tidak ingat bencana akhirat yang akan datang, jadi semangat melaksanakan ibadah akan hilang. Wathani, dan yang keduanya al-ishtighalu bihaditsid dunya, yang menjadi faktor penyebab sulitnya melaksanakan tahajud di malam hari karena siangnya ya tersibukkan dengan pembicaraan dunia, wabil kalamil lagwi, dan pembicaraan yang sia-sia, ail batili, yakni yang batil, wabi kasratil lagati, dan dengan sebab kebanyakan sering mengeraskan suara, cecelewungan, jojorowokan, itu kan, cerewet cerewet. Nah, wazalisu, yang ketiga yang menjadi sebab sulitnya melaksanakan tahajud, it'abul jawarihi, yaitu memayahkan, mencapekkan, merepotkan gitu kan anggota bil a'malis syaqah, dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan berat finnahari, di waktu siangnya. Ya, kalau kerjanya kerja berat, terlalu berat, itu mah fisiknya memang akan capek. Kalau fisiknya sudah capek, malam kan butuh istirahat, akan sulit gitu kan melaksanakan tahajud. Jadi artinya harus diatur juga. Warabi, dan keempatnya iktsarul akli, ya, terlalu memperbanyak makan, li'annahu majlabatun linnaum, karena sesungguhnya memperbanyak makan itu bisa menggiring kepada tidur. Nah, wa mimma yufawitu tahajjuda i'malul qailulah, ya, ihmalul qailulah, dan dari sebagian yang bisa menghilangkan tahajud ada lagi apa? Melalaikan tidur di siang hari. Jadi perlu tidur di siang hari, sangat penting sekali ya. Apalagi wartikabu dzanbi bin nahari, dan melakukan dosa di siang hari. Fa innahu yuksil qalba, karena sesungguhnya tidak qailulah, apalagi melakukan dosa di siang hari, itu bisa mengeraskan hati. Sesungguhnya melakukan dosa di siang hari itu bisa mengeraskan hati ya, Masya Allah. Wa yahulu bainahu wa baina asbabir rahmah, dan itu bisa menjadi penghalang antara dia dan antara sebab-sebab rahmat. Qala rajulun lil Hasanil Basri radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu alam bisawab. Fatihah untuk
almarhumah salah satu jamaah abuya ya ahli pengajian di Jampang di Sagaranten, Ibu Hajjah Eis, meninggal dunia barusan. Semoga beliau diampuni seluruh dosanya dan juga diterima semua amal solehnya, dan Allah membukakan seluruh pintu langit untuk ruhnya dan menjadikan alam barzakhnya jadi taman daripada taman-taman surga, dan dijauhkan beliau dari siksa kubur, fitnah kubur, dan diselamatkan dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir alaihissalam, dan Allah memasukkan beliau ke surganya, menjauhkannya dari api nerakanya, dan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.